Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin kepada Ibu Arimetalin Ika Puspita, SPD, STMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai sumber etika. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Idiana Fitri dengan NIM akhir 148, dan teman-teman saya, mohon di next, Mbak, ke anggota. Dan teman-teman saya ada Della Frinka Revanda dengan NIM akhir 118, Berda Ayunda Dewi dengan NIM akhir 122, Baida Alia Rahma dengan NIM 121, Rizky Handayani Warsito dengan NIM 120. Bisa di next. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Selanjutnya yaitu pengertian etika. Etika atau tata susila adalah konsep penilaian sifat, kebenaran, atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Manfaat dari etika adalah adanya pengendalian diri individu yang dapat mempermudah pemenuhan atas kepentingan kelompok sosial. Menurut Bertens 2000, kata etika dapat diartikan sebanyak 3 jenis. Yang pertama, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral. Yang kedua, etika diartikan sebagai kumpulan asas dan moral, yaitu kode etik. Dan yang ketiga, etika berarti ilmu tentang yang baik atau buruk. Selain etika, dikenal juga dengan istilah etiket yang berasal dari bahasa Prancis, etiquette, yang berarti moral, namun etiket adalah sopan santun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riris. Dipersilahkan. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila di Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila akan membentuk kepribadian dengan nilai dan kebiasaan yang akan tumbuh dalam masyarakat. Berikut nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu nilai ini menekankan penghormatan terhadap Tuhan dan keberagaman keyakinan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu prinsip ini menuntut kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Ketiga, persatuan Indonesia, yaitu etika Pancasila mendorong kita untuk menghargai keragaman dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu etika Pancasila menekankan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan menghormati proses demokrasi. Kita harus bertindak sesuai dengan kebijaksanaan dan kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilai ini mengajarkan pentingnya memastikan keadilan bagi semua warga negara. Etika Pancasila mendorong kita untuk berperilaku adil dan memperjuangkan hak setiap individu. Penerapan Pancasila sebagai etika. Pancasila merupakan ideologi negara
yang pada dasarnya mampu menyampaikan orientasi, terampil, wawasan, dan pedoman normatif dalam seluruh bidang kehidupan negara. Artinya, nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan di berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan. Penyelenggaraan proses pendidikan memerlukan penerapan nilai-nilai Pancasila agar norma dan nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertular kepada peserta didik dan pembangunan Indonesia menjadi lebih baik. Hal-hal yang mendukung perkembangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Menjadikan Pancasila sebagai sumber patokan ataupun pedoman dalam bermoral dan bersikap bagi setiap warga negara. Kedua, Pancasila memberi pedoman untuk setiap warga negara dalam berinteraksi secara regional, nasional maupun internasional. Ketiga, Pancasila dijadikan sebagai fondasi atau sumber analisis kebijakan yang dibuat oleh aktor pemerintahan hingga dapat mencerminkan sikap semangat nasionalisme yang berjiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai filter terhadap kemajemukan nilai yang berkembang dalam kehidupan. Bentar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fei, dipersilahkan. Tantangan dalam Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah konsep yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku manusia, khususnya yang dianggap benar dan salah. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika antara lain adalah otoritarisme dalam pemerintahan, korupsi, ketidakadilan ekonomi, disintegrasi bangsa, aksi terorisme, dan ketidakadilan hukum. Selain itu, Pancasila juga dianggap sebagai sistem etika yang berlandasan pada 5 sila. Sebagai suatu sistem etika, Pancasila memberikan pedoman bagi individu dalam berperilaku terhadap orang lain, terhadap masyarakat secara keseluruhan. Next. Tujuan etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menciptakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang berakhlak mulia dan dinikmati bersama oleh seluruh komponen bangsa. 2. Menetapkan pedoman moral bagi perilaku pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, dapat menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan masyarakat di tingkat nasional, negara bagian, dan masyarakat. Yang keempat, yaitu etika lingkungan, etika pemerintahan dan politik, serta etika budaya dan sosial ini merupakan bagian integral dari etika nasional dan negara. Etika ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tentram, damai, dan rukun. Yang terakhir yaitu integritas dan kebersamaan, keadilan, ketabahan, kemandirian, kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan hidup yang merupakan bagian dari etika kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu pula dengan moral yang tinggi yang ditanamkan oleh agama dan tradisi. Implementasi Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan sistem etika Pancasila sebagai sistem etika
yang nilai sistem etika terdiri dari masyarakat. Pemberlakuan sistem etika Pancasila dalam hal ini berarti saling menghormati dan toleransi yang kuat terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, prinsip humanisme pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam hal ini menyangkut pengakuan terhadap harkat, martabat, dan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kata harus lebih mengembangkan kerjasama dan saling menghormati. Nilai keadilan juga terletak pada prinsip kedua ini. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui komitmen berani terhadap tegaknya keadilan dan keberanian. Next. Tiga, prinsip persatuan Indonesia. Dalam pluralisme, prinsip persatuan selalu dikedepankan. Kata mayoritas dan minoritas sudah tidak ada lagi, semuanya melebur dan bersatu membentuk satu bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, asas umum yang berpedoman pada hikmah dalam nasihat atau perwakilan, meliputi nilai musyawarah yang keputusannya selalu dihormati dan ditegaskan, serta diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah. Keputusan-keputusan tersebut juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang kelima yaitu prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial harus diwujudkan dengan mengakui hak dan kewajiban warga negara suatu negara. Implementasinya dalam sistem etika Pancasila tercermin dalam sikap gotong royong dan sikap kekeluargaan. Next. Bisa di next, Mbak. Kesimpulannya, setiap bangsa dan negara sudah memiliki setiap bangsa dan negara memiliki pedoman atau dasar negara. Indonesia sendiri mempunyai dasar negara yakni Pancasila. Dengan adanya pedoman atau dasar negara, suatu bangsa dan negara sudah memiliki arah dan tujuannya dengan jelas untuk menghadapi persoalan yang akan dihadapi nantinya. Pancasila dan etika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memberikan landasan moral dan prinsip nilai yang menjadi pedoman bagi perilaku individu dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bernegara dan juga bermasyarakat, etika sangat diperlukan untuk menjadikan tatanan masyarakat yang beretika karena etika berkaitan dengan hak dan kewajiban, moral, akhlak, serta bagaimana cara manusia berperilaku. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Kami membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk yang mau tanya, mohon raise hand. Baik, untuk Mbak Devinda dulu ya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Devinda Natakwa dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Kami tampung dulu pertanyaannya. Yang kedua yaitu untuk Mbak Siti, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Barzakianur dari kelompok 10. Saya ingin bertanya,
Tantangan apa yang dihadapi oleh seorang pendidik untuk mengajarkan etika di era Gen Z? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Baik, untuk pertanyaan pertama, Mbak, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini akan dijawab oleh rekan saya. Dipersilahkan. Izin menjawab, yaitu pertanyaannya apa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini? Yaitu yang pertama, mengatasi korupsi. Jadi Pancasila membantu mencegah perilaku korupsi dengan menumbuhkan nilai moral dan integritas di masyarakat. Yang kedua yaitu toleransi agama. Dari Mbak Devinda tadi. Untuk pertanyaan dari Mbak Devinda tadi akan dijawab oleh Deka, dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Devinda, apa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini? Yaitu yang pertama, mengatasi korupsi, membantu mencegah perilaku korupsi dengan menumbuhkan nilai moral dan integritas di masyarakat. Yang kedua yaitu toleransi agama, memperkuat semangat toleransi antar umat beragama, mengurangi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, dan memperkuat persatuan nasional. Dan yang ketiga yaitu hak asasi manusia. Pancasila berperan dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Sistem etika Pancasila juga relevan dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Sekian, apakah ada yang ditanyakan Mbak Devinda? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya Lea, dipersilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Siti mengenai tantangan apa yang dihadapi oleh seorang pendidik untuk mengajarkan etika di era Gen Z. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh pendidik yaitu meliputi seperti generasi Z yang terlahir dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih membutuhkan pendidikan yang lebih inovatif dan konseptual. Jadi guru harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran etika untuk meningkatkan daya tarik para siswa. Selanjutnya yaitu jarak antar generasi. Guru yang biasanya generasi baby boomer harus mampu membangun interaksi yang egaliter dengan siswa generasi Z yang memiliki cara berpikir dan perilaku yang berbeda. Jadi guru harus mengikuti perkembangan zaman untuk mengajarkan siswa lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu peningkatan profesionalisme guru. Guru harus meningkatkan profesionalisme mereka dengan meningkatkan kualitas pengajaran dan kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk mempersiapkan siswa untuk masa depan yang terhubung dengan internet lebih maju. Terima kasih. Apakah Mbak Siti ada yang kurang difahami? Terima kasih. Sudah, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali